Oke, Kak Kanita, aku mau nanya nih tentang jurusan agronomi UGM itu sebenarnya kayak gimana gitu secara umum? Kayak namanya ya, agronomi UGM tuh Hmm. kan sebenarnya budidaya pertanian. Nah, berarti Hmm. dia tuh mempelajari budidaya tanaman. Intinya sih Hmm. gimana caranya supaya tanamannya tuh produksinya tinggi gitu. Nah, itu Hmm. caranya bisa manipulasi lingkungan, kayak misalnya suhunya disesuaiin, terus Hmm. misalnya airnya bagaimana gitu. Terus Hmm. atau bisa juga manipulasi dari individu tanamannya, misalnya Hmm. dengan menyisipkan gen tertentu supaya tanamannya tuh punya sifat tertentu gitu. Atau Hmm. misalnya juga bisa menyilangkan tanaman supaya dia menghasilkan sifat yang kita pengen gitu. Hmm. Intinya gitu. Oke, jadi pastinya nggak jauh-jauh dari biologi ya? Iya, Ada hitungannya nggak, Kak? ada. Jadi Ya, apa nanti tuh? tuh ada mata kuliah yang namanya statistika sama Hmm. rancangan percobaan. Nah, rancangan Hmm. percobaan ini tuh biasanya lumayan ditakutin sama anak-anak pertanian di Fakultas Pertanian UGM. Soalnya ya rada-rada susah sih gitu. Oke. Rada-rada susah tapi bisa lah ya. Ya, bisa. Oke Kak, mungkin untuk teman-teman SMA atau teman-teman yang masih awam gitu ya tentang kadang sering ketukar nih jurusan agronomi sama agroteknologi. Nah itu sebenarnya sama atau enggak sih Kak? Sebenarnya tuh hampir-hampir sama. Hmm. Cuman kalau agronomi tuh lebih spesifik lagi gitu. Kalau misalnya agroteknologi, dia kan masih ada mempelajari tentang kayak teknologi, terus habis itu ada proteksi juga. Nah, kalau kayak Hmm. misalnya di universitas lain gitu yang ada agroteknologinya. Nah, kalau di UGM itu yang teknologi pertaniannya udah Hmm. ada fakultasnya sendiri gitu. Hmm. Hmm. Jadi agronominya Oke. ini fokus di budidayanya gitu. Hmm. Oke, jadi beda ya dan fokusnya juga beda ya. Iya, Kalau lebih ke spesifik. agronomi, agronomi lebih spesifik dan ke budidayanya. Nah, terus mata kuliahnya nih Kak, apa aja Kak? Mata kuliahnya yang pasti ada dasar-dasar agronomi, terus Hmm. abis itu ada dasar ekologi. Kalau dasar agronomi kan tadi ya cara budidayanya. Dasar ekologi yang tadi gimana mempelajari pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya gitu. Hmm. Terus ada juga teknologi benih, gimana caranya bikin biji dari tanaman itu jadi benih yang nanti buat bahan tanam gitu. Terus habis Hmm. itu ada juga manajemen perbenihan. Nah, nanti tuh mempelajari tentang gimana sih benih yang udah diproduksi itu bisa disebarluaskan di masyarakat gitu sampai akhirnya punya izin gitu dari pemerintah. Hmm. Jadi nanti mempelajari undang-undang juga. Terus ada lagi fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan tuh mempelajari tentang proses-proses yang ada di dalam tanaman kayak misalnya fotosintesis gitu. Tapi ini lebih dalam lagi dari yang pas waktu Hmm. SMA gitu. Hmm. Oke, yang apa ya, yang paling berkesan gitu buat kakak mata kuliah apa? Yang paling berkesan menurutku sih pemulihan tanaman. Kenapa Pemulihan tuh kak? tanaman tuh kayak misalnya nih, kita Hmm. pengen punya tanaman yang dia sifatnya buahnya tuh manis, terus tanpa Hmm. biji gitu misalnya. Hmm. Terus punya warna tertentu, misalnya warna merah gitu. Nah, Hmm. kita ini bisa gimana caranya kita harus ngilangin dari tanaman A sama tanaman B sampai akhirnya punya hasil kayak gitu gitu. Jadi kayak Hmm. persilangan persilangan tanaman Oke, gitu singkatnya. oke, oke, unik banget ya ternyata bisa kayak gitu ya dipelajari juga di jurusan ini. Oke, nah pasti nggak jauh-jauh juga sama yang namanya praktikum, bener nggak kak? Bener-bener. Oke, praktikumnya tuh apa aja sih kak? Praktikumnya kayaknya hampir semua mata kuliah ada praktikumnya sih. Oke. Bisa. Tapi praktikumnya tuh macam-macam. Ada yang di lab gitu, misal pakai larutan-larutan kimia lah, terus Hmm. pengamatan di mikroskop gitu ada. Hmm.
Tapi ada juga yang pengamatannya praktikumnya di lahan, panas-panasan itu juga ada gitu. Oke. Boleh diceritain nggak Kak salah satu pengalaman waktu praktikumnya? Pengalaman waktu praktikumnya yang paling berkesan itu praktikum pemulihan tanaman. Nah, jadi kalau misalnya sel gitu kan, itu waktu itu mempelajari tentang sel, pembelahan sel. Jadi kita disuruh nyari tentang fase pembelahan sel kayak profase, metafase, anafase, telofase, yang itu kita cari sendiri dari mikroskop, dan itu waktu itu kayak nggak boleh pulang gitu sebelum semuanya tuh dapat gitu. Itu yang paling berkesan sih. Oke, dan pasti mata kuliah atau praktikum yang lainnya juga nggak kalah berkesan gitu ya, karena dapat pengalaman baru pastinya ya. Iya. Oke. Nah, kalau konsentrasi di jurusan ini ada nggak, Kak? Ada 2. Jadi nanti waktu semester 5 nih, itu tuh bisa milih gitu loh, mau lanjut di agronomi atau nanti masuk ke konsentrasi pemulihan tanaman gitu. Jadi dimulainya di semester 5, berarti Kak mau milih ini atau udah? Udah milih. Apa tuh Kak? Pemulihan tanaman? Pemulihan tanaman, iya. Karena favorit ya? Iya. Itu sistemnya bebas gitu? Mau milih yang mana aja gitu setiap mahasiswa? Iya sih bebas sebenarnya gitu. Tapi kan biasanya setiap mahasiswa punya favoritnya sendiri-sendiri ya mata kuliahnya gitu. Terus kita juga bisa lihat dari nilainya kita nih, kita yang paling menguasai yang mana gitu. Nanti Oke, sip. Nah, terus Kak, kalau dulu nih waktu 2018, apa sih alasan yang bikin Kakak milih jurusan agronomi? Alasannya tuh sebenarnya nggak mau masuk agronomi UGM sih sebenarnya. Sebenarnya mau masuknya tuh biologi UGM, soalnya emang dari dulu tuh nggak gitu ya. Terus sampai akhirnya masuk ke yang ini, materi tentang persilangan tanaman, terus tentang kultur jaringan, kayak kita ngambil suatu bagian dari jaringan tanaman ini, dibudidayakan, tapi dibudidayakannya bukan di tanah gitu, tapi di suatu kayak agar-agar yang dikasih nutrisi. Nah, itu mulai dari situ tertarik, terus akhirnya ya memutuskan untuk agronomi UGM. Oke, jadi suka setelah menjalani gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau jalur masuknya nih Kak, di agronomi UGM khususnya atau di UGM secara umumnya itu ada apa aja Kak? Ada SNMPTN yang jalur undangan lewat rapot. Itu nanti kan biasanya dikasih tahu sama guru-guru di SMA ya biasanya. Terus ada juga SBMPTN. SBMPTN sama yang terakhir ujian mandiri gitu. Oke, itu informasinya untuk ujian mandiri bisa diakses di mana, Kak? Di websitenya UGM, kalau nggak salah namanya ugm.ac.id, itu kayaknya kalau nggak salah ya. Oke. Pasti terpusat di situ ya informasinya. Jadi untuk Syamaba tinggal akses aja gitu ke sana. Nah, kalau seangkatan Kak, biasanya penerimanya itu berapa orang? Seangkatan tuh sekitar 70 kalau nggak salah ya, 70-an. Cuman yang angkatan bawahku itu nambah lagi. Lebih banyak gitu jadinya. Oke, jadi ada kemungkinan penerimaannya tuh semakin sini semakin banyak gitu ya? Iya. Nah, setelah kuliah 4 semester gitu ya, boleh ngasih tips nggak? Pasti banyak banget kan pengalaman pelajaran gitu yang ada didapat selama kuliah. Boleh ngasih tips nggak ke para maba gitu ya nantinya? Apa sih yang harus dilakuin biar bisa survive di jurusan ini? Yang pasti tuh manajemen waktu ya, soalnya biasanya tuh kan kuliah dari pagi jam 7 sampai nanti praktikum
selesai jam 4 kalau nggak ngaret. Kalau misalnya ngaret nanti sampai maghrib atau bahkan sampai isya. Jadi kayak beneran full di kampus ya. Belum nanti kalau misalnya ada event, ada organisasi, bagi waktunya sih yang penting. Terus juga waktu di kelas itu kalau bisa manfaatin banget duduk di depan. Terus habis itu perhatiin dosen, kalau misalnya ada materi yang kurang jelas, bisa langsung ditanyain ke dosennya atau diskusi sama temen. Jadi kayak nggak buang-buang waktu gitu. Waktu terakhir akhir semester mau UAS gitu. Soalnya biasanya di akhir semester UAS ini barengan sama pengumpulan laporan yang biasanya tuh banyak banget gitu. Oke. Jadi manajemen waktu, terus duduk di depan ya, penting banget ya. Iya, kalau bisa. Gitu ya. Oke. Dan mengantisipasi di waktu di menjelang UAS karena laporan praktikumnya juga pasti banyak ya. Iya. Oke. Nah, terus prospek kerjanya Kak di jurusan ini itu seperti apa Kak? Prospek kerjanya sih kalau dari alumni-alumni ada yang buka wirausaha, ada yang bikin startup tentang pertanian gitu. Ada juga yang terjun di penelitian, bisa penelitian di internasional atau di nasional, kayak misalnya di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tentang riset-riset gitu. Terus bisa juga di BB Biogen, bisa juga lanjut jadi akademisi, ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri juga, gitu biasanya sih. Oke, jadi banyak juga ya untuk prospek kerjanya ke depannya juga. Bisa jadi peneliti, jadi akademisi, jadi praktisi gitu ya. Dan wirausaha juga pastinya. Iya. Nah, terus Kak, suka duka kuliah di agronomi Kak, apa Kak? Suka dukanya tuh ya itu tadi, laporannya banyak, praktikumnya banyak. Cuman kalau sukanya karena emang udah tertarik, ya jadi mayoritas sih walaupun susah ya dijalanin aja gitu, karena emang suka gitu. Oke. Meskipun banyak laporan praktikum, banyak praktikumnya, tapi dijalani aja ya, let it flow ya. Oke. Nah, karena dulu ada ini nggak Kak, kayak ekspektasi masuk jurusan itu seperti apa, terus realitanya seperti apa gitu? Boleh banyak banget yang ekspektasi masuk agronomi itu nyangkul kayak gitu ya. Padahal enggak, justru sampai sekarang nih ya, kalau bisa dibilang di agronomi UGM ini baru mulai yang praktikum beneran ke sawah nyangkul-nyangkul itu semester 5. Yang semester-semester sebelumnya kita kebanyakan masih kayak di greenhouse, di rumah kaca gitu praktikumnya. Terus di lab gitu yang mempelajari tentang sel-sel tanaman, masih yang kayak gitu. Terus ada juga nih beberapa temanku yang ngira karena namanya agronomi ini mirip sama ekonomi, jadi dikira agronomi ini ekonomi gitu. Oke, tapi ternyata bukan ya? Bukan. Beda. Oke, berarti semester 5 mulai ke lapangan yang memang benar-benar gitu ya? Iya, cuman karena corona jadi belum tahu jadinya gimana. Oke, jadi agak terhambat barangkali ya? Oke, nah pertanyaan terakhir nih Kak dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak, seperti apa? Kalau rencananya sih pengen lanjut S2 ke luar negeri. Terus habis itu pengennya sih tertariknya ke, kalau nggak ke akademisi, ke penelitian sih. Oke, gitu. Amin. Semoga terwujud ya harapan ke depannya. Oke nih Kak. Kak Konita, sebelum kita menutup live hari ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak yang mau di-share ke teman-teman, boleh banget Kak. Oh iya, buat teman-teman nih yang minat buat kuliah di pertanian atau khususnya di agronomi, jangan ragu, terus jangan dengerin stigma orang, karena biasanya kayak ngapain sih kuliah pertanian, orang belajar aja sama petani bisa gitu, padahal jelas ilmunya ini beda sama ilmu lapangan gitu. Jadi jangan ragu buat masuk ke pertanian, masuk aja. Terus jangan ragu juga sama prospek kerjanya, karena prospek kerja ini luas gitu. Terus jangan patah semangat, terus usaha, dan sampai ketemu di Fakultas Pertanian
UGM gitu. Oke, pasti memotivasi banget nih karena tadi ada juga nih yang nonton ini pengen masuk UGM gitu ya. Dan Kak Konita ini udah nulis artikel ya di intipkuliah.com. Iya. Oke, jadi teman-teman yang mau nanya boleh silakan di kolom komentarnya dan sekalian lebih apa ya? Kalau mau baca juga pasti lebih jelas di sana ya, lebih rinci gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya nih lebih lanjut selain komen di intipkuliah.com boleh ke DM kakaknya nggak nih? Boleh banget. Oh iya, bisa juga nih kepoin Instagram. Jadi aku sama teman-temanku anak budidaya pertanian UGM, ini ada buat komunitas tentang pertanian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mau kepo-kepo tentang agronomi, boleh banget DM atau komen gitu. Di mana? Namanya Taniyut. Instagramnya namanya @taniyut gitu. Oke, boleh banget ya untuk teman-teman yang kepo nih tentang agronomi, boleh ke sana. Oke Kak, ini ada pertanyaan sebelum kita menutup live gitu ya dari Tika_RJ22. Masuknya jalur apa Kakak? Waktu itu masuknya alhamdulillah jalur SNMPTN. Alhamdulillah. Jadi jalur rapot ya? Iya. Nah, selain SNMPTN tadi ada SBM, ada UM juga untuk teman-teman yang pengen masuk UGM secara umum gitu ya, tinggal berjuang gitu ya, mau masuk ke jalur mana. Semangat pokoknya ya. Halo Kak Konita. Halo. Oke, sudah terhubung lagi ya. Terima kasih banyak nih Kak Konita udah mau sharing dengan kita tentang perkuliahannya di agronomi UGM. Pastinya banyak banget informasi yang udah didapat nih sama teman-teman tentang agronomi, tentang pengalaman kakak selama di agronomi. Makasih banyak ya Kak Konita. Sukses terus. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.